Latihan di Solo penuh kejutan. 4 amunisi baru skuad Garuda langsung bergabung jelang laga versus Filipina. Yes, mantap? Tepat malam ini. Latihan di Solo penuh kejutan. 4 amunisi baru skuad Garuda langsung bergabung jelang laga versus Filipina. Yes, mantap? Tepat malam ini, Timnas Indonesia baru saja kedatangan kekuatan tambahan yang diharapkan bisa memperbaiki performa skuad Garuda U22 setelah kekalahan 0-1 dari Vietnam pada laga ketiga Grup B Piala AFF 2024. Meskipun Piala AFF kali ini bukan prioritas utama PSSI, tetapi PSSI dan Shin Tae-yong tetap serius mengikuti ajang 2 tahunan ini. Ini adalah sebuah gengsi. Yap, trofi Piala AFF tetap jadi incaran. Mengingat lemari PSSI masih kosong, belum ada trofi sebiji pun. Oleh karena itu PSSI tak tanggung-tanggung langsung panggil 4 pemain abroadnya demi jaga asal lolos ke partai puncak Piala AFF. Setelah hasil mengecewakan di Stadion Vietri, 4 pemain abroad baru saja bergabung dengan skuad Garuda di Solo untuk menambal kekurangan yang terlihat dalam 3 laga di Piala AFF. Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Jens Raven tiba dengan harapan besar untuk memberikan kontribusi di lini tengah, pertahanan, dan serangan. Ini dia kekuatan skuad Garuda yang sebenarnya. Kalian pasti merinding. Timnas auto juara Piala AFF tahun ini. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kekalahan melawan Vietnam mengungkap beberapa kelemahan yang harus segera diperbaiki. Di antaranya adalah ketidakmampuan dalam memanfaatkan serangan balik yang terbatas akibat rendahnya akurasi umpan. Dengan kehadiran Reijnders dan Jenner, yang dikenal memiliki visi permainan dan kreativitas tinggi, diharapkan lini tengah Indonesia dapat lebih tajam dan mampu menciptakan peluang berbahaya. Selain itu, kemampuan passing yang lebih akurat menjadi fokus utama mereka untuk memperbaiki kualitas permainan timnas. Di lini belakang, kehadiran Hubner diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan. Meski pertahanan Indonesia yang digalang oleh Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tripamungkas telah menunjukkan soliditas, namun kelengahan pada gol yang dicetak oleh Nguyen Quang Hai menunjukkan bahwa lini belakang masih perlu perbaikan. Hubner yang memiliki pengalaman internasional diharapkan dapat meningkatkan koordinasi pertahanan, sementara Raven diharapkan bisa memberikan ketenangan serta kekuatan di duel-duel udara di lini depan. Dengan keempat pemain baru yang kini bergabung, diharapkan Timnas Indonesia dapat lebih kompetitif dalam laga-laga berikutnya dan meningkatkan kekompakan tim untuk mengejar target di turnamen ini. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia Tenggara. Trofi Piala AFF harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Diketahui sebelumnya, Timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-1 dari Vietnam pada laga ketiga Grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Vietri pada Minggu malam, 15 Desember 2024. Kekalahan ini disebabkan oleh dominasi Vietnam, serta satu kelengahan fatal yang membuat Garuda pulang tanpa poin. Gol tunggal Vietnam dicetak oleh Nguyen Quang Hai di babak kedua setelah Indonesia terus mendapat tekanan sepanjang pertandingan. Vietnam tampil solid dengan penguasaan bola yang kuat dan serangan beruntun yang sulit dihentikan oleh tim asuhan Shin Tae-yong. Kekalahan ini mengungkap beberapa kelemahan timnas Indonesia yang perlu diperbaiki dalam laga-laga berikutnya. Berikut ini adalah beberapa catatan penting setelah pertandingan ini. 1. Serangan yang kurang efektif. Timnas Indonesia mengandalkan serangan balik, namun banyak serangan yang terhenti karena rendahnya akurasi umpan.
Dari 40 umpan lambung yang dilakukan, hanya 8 yang tepat sasaran. Minimnya kreativitas di lini tengah semakin menyulitkan Indonesia untuk menciptakan peluang berbahaya, dan hal ini membuat mereka frustasi sepanjang pertandingan. 2. Pertahanan yang perlu perbaikan. Meski pertahanan Indonesia yang digalang oleh Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tripamungkas terlihat solid, kelengahan di momen krusial membuat gawang Indonesia kebobolan. Gol Nguyen Quang Hai berawal dari kemelut setelah umpan silang dari Nguyen Tin Lin. Sepakan keras Quang Hai ke pojok kanan gawang tidak mampu dihentikan oleh penjaga gawang Cahya Supriyadi, meski ia tampil cukup sigap sepanjang laga. Kekalahan ini menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan kekompakan tim dan kualitas permainan agar bisa bersaing di sisa turnamen. Lebih lanjut, kekalahan dari Vietnam bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah pembelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Kekalahan ini memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, serta memperbaiki aspek-aspek yang perlu diperkuat. Kalian telah bekerja keras, dan dengan tambahan kekuatan dari para pemain abroad, kekompakan tim yang terus dibangun, dan dukungan penuh dari Shin Tae-yong, kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Ingat, setiap tantangan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Terus maju, terus berjuang, dan buktikan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi lagi. Piala AFF masih ada di depan mata, dan peluang untuk meraihnya tetap terbuka. Ayo Garuda, tunjukkan bahwa kita pantas menjadi juara. Langsung buka suara. Inilah pendapat Erick Thohir tentang kekalahan timnas Indonesia atas Vietnam tadi malam. Erick Thohir sebut gol Vietnam ke gawang timnas Indonesia di Piala AFF 2024 begini. Apakah skuad Garuda sudah level Asia? Begini kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan tanggapan belak-belakan setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam dalam laga krusial Piala AFF 2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Viet Tri pada Minggu, 15 Desember 2024, itu menyisakan kekecewaan, meski Erick tetap memberikan apresiasi atas perjuangan skuad Garuda. Apresiasi untuk skuad muda Garuda. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia menurunkan skuad U22, berbeda dengan Vietnam yang mengandalkan para pemain senior mereka. Meskipun menghadapi tekanan berat dari lawan yang lebih berpengalaman, para pemain muda Garuda mampu memberikan perlawanan sengit hingga pertengahan babak kedua. Erick mengaku bangga dengan perjuangan tim, meski hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Saya menilai permainan timnas muda kita sudah sangat baik, terutama dalam menerapkan strategi bertahan yang solid hingga menit ke-77. Ini menunjukkan bahwa meski masih muda, mereka mampu bersaing di level tinggi, ujar Erick dalam pernyataan resminya. Gol berbau keberuntungan. Namun, satu-satunya gol yang dicetak oleh Kapten Vietnam, Nguyen Quang Hai, melalui tendangan keras dari dalam kotak penalti, menjadi momen penentu dalam pertandingan tersebut. Erick menyebut gol tersebut sebagai hasil keberuntungan, meski mengakui Vietnam bermain efektif. Tendangan keras dari Nguyen Quang Hai sempat ditepis oleh kiper kita, Cahya Supriyadi. Sayangnya, bola tetap masuk ke gawang. Gol itu, menurut saya, sedikit berbau keberuntungan, ungkap Erick. Ia menambahkan bahwa penampilan Cahya dan para pemain belakang Indonesia sebenarnya sudah sangat baik sepanjang pertandingan. Mereka mampu meredam serangan-serangan Vietnam hingga gol itu terjadi. Peluang lolos masih terbuka. Meskipun kalah dari Vietnam, Erick tetap optimistis dengan peluang Indonesia untuk lolos ke babak semifinal. Hasil imbang antara Laos dan Filipina memberikan sedikit angin segar bagi Garuda. Erick menegaskan bahwa pertandingan terakhir melawan Filipina pada 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo, menjadi penentu segalanya. Melihat hasil pertandingan lain, posisi kita di grup masih memungkinkan untuk melaju ke semifinal. Namun, kita harus tampil maksimal melawan Filipina. Kemenangan adalah harga mati, tegas Erick. Menurutnya, fokus dan semangat juang para pemain akan menjadi kunci utama untuk meraih poin penuh di laga terakhir. Erick berharap Shin Tae-yong dan jajaran pelatihnya dapat mempersiapkan strategi yang lebih matang untuk memastikan kemenangan. Harapan untuk masa depan. Lebih lanjut, Erick menilai bahwa keikutsertaan skuad U22 di Piala AFF 2024 ini menjadi ajang pembelajaran yang sangat berharga.
Pengalaman bermain di kompetisi internasional melawan tim-tim tangguh seperti Vietnam, menurutnya, akan mematangkan mental dan kemampuan teknis para pemain muda. Kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Saya yakin pengalaman ini akan membuat mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar ke depannya, katanya. Selain itu, Erik juga menyampaikan harapannya agar masyarakat Indonesia tetap mendukung perjuangan timnas di turnamen ini. Dukungan dari supporter, baik di stadion maupun melalui doa, diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi para pemain di lapangan. Pertandingan melawan Filipina akan menjadi ujian terakhir untuk membuktikan kapasitas timnas muda Indonesia. Dengan semangat juang tinggi dan dukungan penuh dari masyarakat, skuad Garuda diharapkan mampu menutup fase grup dengan kemenangan manis dan melangkah ke semifinal Piala AFF 2024. Lebih lanjut, situasi yang melibatkan kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam di Piala AFF 2024 mencerminkan dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ini adalah hasil yang mengecewakan karena kekalahan berarti tekanan yang lebih besar bagi timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal. Namun di sisi lain, ada sisi positif yang patut diapresiasi, terutama mengingat skuad yang diturunkan Indonesia adalah tim muda U22 melawan skuad senior Vietnam. Analisis kekalahan. Gol tunggal yang menentukan kekalahan Indonesia dapat dikategorikan sebagai momen yang tidak terhindarkan dalam sepak bola. Seperti yang disebut Erick Thohir, gol tersebut berbau keberuntungan, tetapi hal ini menunjukkan adanya celah dalam pertahanan di saat-saat krusial. Pertandingan ini juga menjadi pengingat bahwa pengalaman dan mentalitas di lapangan memainkan peran besar dalam hasil akhir. Pujian untuk pemain muda. Meskipun kalah, performa skuad muda timnas Indonesia layak diapresiasi. Mereka berhasil menahan serangan Vietnam hingga menit ke-77, menunjukkan kemampuan bertahan yang solid dan strategi yang efektif. Dengan skuad muda, ini bukan hanya sekadar turnamen, tetapi juga ajang pembelajaran untuk mengasah kemampuan individu dan kolektif tim. Tantangan menuju semifinal. Melawan Filipina di pertandingan terakhir adalah misi yang sangat penting. Indonesia tidak hanya membutuhkan kemenangan tetapi juga harus tampil lebih konsisten. Dalam kondisi ini, pelatih Shin Tae-yong dan timnya perlu fokus pada perbaikan mental, mengurangi kesalahan teknis, dan meningkatkan efektivitas serangan. Optimisme jangka panjang. Erick Thohir benar dalam menyebut bahwa hasil ini adalah bagian dari proses membangun fondasi sepak bola Indonesia. Dengan memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk bersaing di turnamen besar seperti Piala AFF, Indonesia sedang mempersiapkan generasi masa depan yang lebih matang dan kompetitif di level internasional. Secara keseluruhan, meskipun situasi ini kurang ideal, peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal masih terbuka. Yang terpenting, pelajaran dari pertandingan ini harus diambil untuk perbaikan ke depan. Dukungan penuh dari masyarakat juga akan menjadi kunci dalam meningkatkan motivasi para pemain di laga berikutnya. Untuk timnas Indonesia dan pendukung setia Garuda, kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pelajaran berharga untuk bangkit lebih kuat. Ingatlah, perjalanan menuju kesuksesan selalu dipenuhi dengan tantangan. Gol yang terjadi di pertandingan melawan Vietnam adalah sebuah momen yang menguji kita, bukan untuk membuat kita menyerah, tetapi untuk mendorong kita memperbaiki diri. Untuk pemain timnas, kalian adalah kebanggaan bangsa. Meski hasil tidak sesuai harapan, perjuangan kalian di lapangan menunjukkan semangat juang luar biasa. Ingatlah, setiap pengalaman di lapangan, baik kemenangan maupun kekalahan, adalah langkah menuju kedewasaan dan kehebatan. Percayalah, kerja keras dan dedikasi kalian akan membuahkan hasil. Jadikan pertandingan terakhir melawan Filipina sebagai momen kebangkitan. Untuk pendukung Garuda, kalian adalah pilar kekuatan timnas. Dukungan kalian, baik di stadion maupun dari rumah, memberikan semangat yang tak ternilai. Teruslah mendukung dengan doa dan sorakan positif. Sebab, perjalanan ini bukan hanya milik para pemain, tetapi juga milik seluruh rakyat Indonesia. Saat Garuda jatuh, ia tidak akan menyerah. Ia akan mengepakkan sayap lebih kuat, terbang lebih tinggi, dan menunjukkan bahwa semangat Indonesia tidak pernah padam. Mari bersama-sama jadikan pertandingan berikutnya sebagai bukti bahwa kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Semangat Garuda di dadaku! Ini dia skenario timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024, kalah pun tetap lolos asalkan begini. Setelah kekalahan tipis dari Vietnam dengan skor 0-1 di matchday ketiga grup B Piala AFF 2024, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk melaju ke semifinal.
Meski kalah di pertandingan yang berlangsung di Stadion Viet Tri, Vietnam, pada Minggu, 15 Desember 2024, malam, harapan skuad Garuda belum sepenuhnya pupus. Saat ini, Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara Grup B dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Di laga terakhir, pasukan Shin Taeyong akan menghadapi Filipina di Stadion Manahan, Solo, pada 21 Desember 2024. Kemenangan atas Filipina menjadi syarat mutlak untuk menjaga peluang lolos. Kondisi Grup B dan skenario lolos. Selain harus menang, Indonesia juga bergantung pada hasil pertandingan tim lain di grup. Berikut adalah skenario yang dapat membawa Indonesia ke babak semifinal. 1. Kemenangan atas Filipina. 3 poin penuh dari pertandingan melawan Filipina akan menambah koleksi poin Indonesia menjadi 7. Jika ini terjadi, posisi Indonesia di dua besar Grup B menjadi lebih aman, terutama jika Filipina gagal meraih poin dari pertandingan sebelumnya melawan Vietnam. 2. Hasil pertandingan tim lain. Vietnam, yang masih memiliki 2 pertandingan tersisa melawan Filipina dan Myanmar, diprediksi akan menyapu bersih kemenangan, memastikan posisi mereka sebagai juara grup dengan 12 poin. Filipina harus kalah di kedua pertandingan terakhirnya agar poin mereka tetap 2. Laos hanya menyisakan 1 pertandingan melawan Myanmar dan diharapkan meraih hasil imbang sehingga hanya mengumpulkan 3 poin. Myanmar, dengan 2 pertandingan tersisa, juga perlu hanya meraih 1 poin, imbang melawan Laos dan kalah dari Vietnam. Jika semua skenario tersebut berjalan sesuai harapan, klasemen akhir Grup B akan terlihat begini. Vietnam, 12 poin. Indonesia, 7 poin. Laos, 3 poin. Filipina, 2 poin. Myanmar, 2 poin. Hanya 2 tim teratas yang berhak melaju ke semifinal, dan Indonesia diprediksi akan menemani Vietnam sebagai runner-up grup. Tantangan bagi timnas Garuda. Meski peluang lolos cukup terbuka, perjalanan Indonesia tidak akan mudah. Timnas harus menunjukkan performa terbaik, terutama setelah kekalahan dari Vietnam. Dukungan dari supporter di Solo juga diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk memenangkan laga penentuan. Semua pihak kini berharap pelatih Shin Taeyong mampu meramu strategi terbaik demi mengamankan posisi di semifinal Piala AFF 2024. Dengan semangat pantang menyerah, skuad Garuda masih bisa mencetak sejarah di kompetisi ini. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia di Piala AFF 2024 cukup menantang, tetapi peluang untuk lolos ke semifinal masih terbuka. Kekalahan tipis dari Vietnam memang menjadi pukulan, namun dengan 1 pertandingan tersisa melawan Filipina, nasib Indonesia masih berada di tangan mereka sendiri. Bermain di kandang di Stadion Manahan, Solo, menjadi keuntungan besar karena dukungan supporter bisa memberikan dorongan moral yang signifikan. Di sisi lain, ketergantungan pada hasil pertandingan tim lain menjadi tantangan besar. Filipina, Laos, dan Myanmar memiliki peluang untuk memperbaiki posisi, sehingga timnas Indonesia tidak hanya harus menang, tetapi juga berharap tim-tim tersebut mendapatkan hasil buruk. Kondisi ini tentu menciptakan tekanan tambahan, terutama mengingat persaingan di Grup B yang sangat ketat. Konsistensi menjadi isu penting bagi Indonesia. Dari 3 pertandingan, hanya 1 kemenangan dan 1 hasil imbang yang diraih, sementara kekalahan dari Vietnam menunjukkan perlunya peningkatan dalam stabilitas permainan, terutama saat menghadapi tekanan tinggi. Untuk mengamankan tiket ke semifinal, para pemain harus menunjukkan performa terbaik tanpa celah di laga melawan Filipina. Pelatih Shin Taeyong harus memastikan strategi yang diterapkan berjalan efektif dan memberikan motivasi penuh kepada skuad. Filipina memang terlihat lebih lemah di atas kertas, tetapi jika tidak dihadapi dengan serius, bisa menjadi ancaman yang berbahaya. Kemenangan melawan Filipina tidak hanya berarti tambahan poin, tetapi juga kesempatan membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level atas sepak bola Asia Tenggara. Dengan fokus, mental yang kuat, dan dukungan dari supporter, peluang untuk melangkah lebih jauh masih sangat terbuka. Mari berharap timnas mampu memanfaatkan momen ini untuk terbang lebih tinggi. Garuda tetap semangat. Semangat Garuda! Kekalahan kemarin bukan akhir segalanya, tapi awal untuk bangkit lebih kuat. Sepak bola adalah tentang perjuangan, dan setiap perjuangan membutuhkan keberanian serta keyakinan. Kalian sudah menunjukkan potensi besar hingga saat ini, dan langkah selanjutnya adalah membuktikan bahwa Indonesia pantas berada di puncak. Saat melawan Filipina nanti, ingatlah bahwa kalian bermain bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk jutaan rakyat Indonesia yang mendukung dengan sepenuh hati. Jangan biarkan rasa takut atau tekanan menghalangi langkah kalian. Bermainlah dengan hati,
dengan kebanggaan atas lambang Garuda di dada. Kemenangan itu mungkin, selama kalian bersatu dan memberikan yang terbaik. Jangan pernah menyerah sebelum peluit terakhir berbunyi. Setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk membuat sejarah. Tunjukkan bahwa Garuda tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga terbang tinggi dan menjadi kebanggaan bangsa. Percayalah pada kemampuan kalian, percayalah pada kerja keras kalian, dan percayalah bahwa Indonesia bisa. Bersama, kita bisa melewati tantangan ini. Majulah, Garuda! Kami di belakang kalian. Tak akui kekalahan atas Vietnam. Shin Tae-yong justru ungkap penyebab lain kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap alasan utama kekalahan skuad Garuda dari Vietnam dalam laga grup B Piala AFF 2024. Bermain di Stadion Viet Tri, Hanoi, Minggu, 15 Desember 2024, malam WIB, Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 0-1. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia menggunakan strategi bertahan dan serangan balik. Namun, Vietnam berhasil memecah kebuntuan lewat gol Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Tembakan Quang Hai sempat mengenai tiang, tetapi ia sukses memanfaatkan peluang kedua menjadi gol. Statistik menunjukkan dominasi Vietnam, dengan penguasaan bola 74% dibandingkan 26% milik Indonesia. Tim tuan rumah juga mencatatkan 18 tembakan, sedangkan Indonesia hanya mampu menghasilkan 2 percobaan sepanjang pertandingan. Usai laga, Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada Vietnam. Pertama-tama, selamat kepada Vietnam atas kemenangan mereka. Indonesia memiliki banyak pemain muda, dan saat ini masih ada kesenjangan pengalaman dengan pemain Vietnam, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Menurut Shin, kekalahan ini tak lepas dari kurangnya waktu persiapan dan pengaplikasian taktik yang belum maksimal. Pemain kami membutuhkan lebih banyak waktu untuk berlatih dan memahami strategi. Kami akan terus bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan ini, katanya. Meski kalah, Shin Tae-yong optimistis Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal. Saat ini, Vietnam memimpin grup B dengan 6 poin, sementara Indonesia berada di posisi kedua dengan 4 poin. Pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi Filipina pada 21 Desember 2024, sementara Vietnam bertemu Filipina 3 hari sebelumnya. Shin yakin skuad Garuda dapat memperbaiki penampilan mereka di laga berikutnya. Kami masih memiliki kesempatan, dan saya percaya tim ini bisa melangkah ke babak berikutnya, pungkasnya. Lebih lanjut, kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam di Piala AFF 2024 menunjukkan beberapa kendala yang perlu segera diperbaiki. Salah satunya adalah minimnya waktu persiapan yang dimiliki oleh para pemain muda. Shin Tae-yong menekankan bahwa pemain tidak cukup waktu untuk berlatih dan memahami taktik yang diterapkan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar, mengingat intensitas kompetisi yang tinggi dan pentingnya persiapan yang matang untuk bisa bersaing dengan tim-tim yang lebih berpengalaman seperti Vietnam. Selain itu, dominasi Vietnam yang tercermin dalam penguasaan bola dan jumlah tembakan yang jauh lebih banyak menunjukkan perbedaan kualitas permainan. Meskipun timnas Indonesia bermain dengan strategi bertahan dan mengandalkan serangan balik, mereka gagal untuk mengimbangi permainan Vietnam yang lebih menyerang. Ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kedalaman taktik dan kekuatan kolektif tim agar lebih kompetitif di tingkat internasional. Namun, meski kalah, peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal masih terbuka lebar. Yang penting adalah evaluasi dan perbaikan dalam setiap pertandingan, serta pemberian waktu lebih bagi pemain muda untuk berkembang. Optimisme Shin Tae-yong bahwa tim bisa lolos ke babak berikutnya memberikan harapan bahwa dengan persiapan lebih matang, timnas Indonesia masih dapat bersaing di turnamen ini. Kekalahan adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Setiap tantangan yang dihadapi, termasuk kekalahan di lapangan, adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Timnas Indonesia memiliki potensi besar dengan pemain muda yang penuh semangat dan dedikasi. Meskipun saat ini mungkin merasa sulit, ingatlah bahwa kemenangan sejati datang setelah melewati banyak rintangan. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, mengasah keterampilan, dan memperkuat mental. Teruslah berjuang, bangkit dari kekalahan, dan percayalah bahwa dengan kerja keras dan kerjasama, mimpi untuk mencapai semifinal dan lebih jauh lagi bukanlah hal yang mustahil. Jangan pernah menyerah, karena jalan menuju sukses seringkali berliku, tapi dengan tekad yang kuat, Garuda akan terbang lebih tinggi.
Respons Venezia FC usai Jai Itzes jadi pemain Indonesia pertama yang cetak gol di Serie A. Venezia FC memberikan respons yang penuh kebanggaan setelah Jai Itzes mencetak gol bersejarah di Serie A Italia, menjadikannya pemain Indonesia pertama yang berhasil mencetak gol di kompetisi sepak bola tertinggi di Italia tersebut. Laga yang dimaksud adalah pertandingan antara Venezia FC melawan Juventus pada pekan ke-16 musim 2024 hingga 2025 di Allianz Stadium pada Minggu, 15 Desember 2024. Jai Itzes, yang juga merupakan bek timnas Indonesia, tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, menurunkannya dalam susunan pemain utama untuk menghadapi Juventus yang merupakan salah satu tim raksasa di Italia. Sebelum pertandingan, Venezia berada dalam tren buruk, dengan catatan 4 kekalahan dan 1 hasil imbang dari 5 pertandingan terakhir. Mereka juga terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 10 poin, sementara Juventus berada di posisi ke-6. Juventus, yang tampil sebagai tim unggulan, langsung menunjukkan dominasinya. Mereka berhasil membuka keunggulan pada menit ke-19 lewat gol yang dicetak oleh Federico Gatti. Gol tersebut tercipta setelah situasi tendangan sudut yang sukses dimanfaatkan dengan baik oleh Gatti. Sementara Venezia yang terus tertekan, butuh waktu cukup lama untuk bisa menyamakan kedudukan. Setelah beberapa percobaan gagal, Venezia akhirnya bisa mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-61. Mikael Egil Ellertson menjadi pencetak gol setelah menyambut umpan silang dengan tandukan yang menaklukkan kiper Juventus. Meskipun permainan tetap berlangsung sengit, Venezia belum puas dengan hasil imbang dan terus berjuang untuk meraih kemenangan. Pada menit ke-83, Venezia akhirnya sukses mencetak gol kedua mereka. Gol itu tercipta melalui sundulan Jai Itzes, yang kali ini berhasil memanfaatkan umpan silang dari rekan setimnya. Gol tersebut menjadi sangat berarti, tidak hanya karena memberi Venezia keunggulan 2-1, tetapi juga karena menjadikan Itzes sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A Italia. Pencapaian ini tentu saja menambah kebanggaan tersendiri, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk tim nasional Indonesia. Namun, Juventus tidak tinggal diam. Mereka berhasil menyamakan kedudukan pada masa injury time lewat eksekusi penalti dari Dusan Vlahovic. Penalti tersebut didapat setelah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Venezia di dalam kotak penalti. Dengan gol tersebut, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2, meskipun Venezia sempat unggul. Selepas pertandingan, Venezia FC mengunggah momen Jai Itzes mencetak gol di akun Instagram resmi klub. Unggahan tersebut disertai dengan tulisan, "Bang Jai," dan emotikon semburan api, yang menandakan betapa pentingnya gol tersebut bagi klub dan bagi sepak bola Indonesia. Rekan setim di Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, juga ikut memberikan komentar dalam unggahan tersebut, menunjukkan dukungan kepada Itzes yang berhasil mencatatkan sejarah. Dengan hasil imbang ini, Venezia masih terperosok di dasar klasemen, namun mereka patut merasa bangga dengan pencapaian luar biasa Itzes. Laga berikutnya bagi Venezia adalah melawan Cagliari pada 22 Desember 2024, di mana mereka akan berusaha meraih kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Bagi Jai Itzes, gol ini tentu menjadi momen yang tak terlupakan dalam karir sepak bolanya. Selain itu, pencapaian ini menjadi bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Eropa, khususnya di liga sekelas Serie A Italia. Pencapaian ini juga memberi harapan baru bagi para penggemar sepak bola Indonesia bahwa sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih jauh di kancah internasional. Lebih lanjut, situasi ini sangat menggembirakan, baik untuk Jai Itzes secara pribadi maupun untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Gol yang dicetak oleh Itzes di Serie A Italia adalah pencapaian monumental, karena dia menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil melakukannya di kompetisi sepak bola tertinggi di Italia. Ini membuktikan bahwa pemain Indonesia tidak hanya mampu bersaing di liga-liga lokal, tetapi juga mampu tampil di panggung internasional yang lebih kompetitif. Meskipun Venezia FC masih terperosok di dasar klasemen, pencapaian individu seperti ini memberi harapan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam sepak bola. Jai Itzes, yang bermain di posisi bek, berhasil menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol penting, dan ini bisa menjadi dorongan moral tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi rekan-rekannya di tim dan bahkan bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam hal tim, meski hasil imbang melawan Juventus menunjukkan ketangguhan Venezia, mereka tetap perlu meningkatkan performa tim secara keseluruhan untuk keluar dari zona degradasi. Namun, pencapaian individu Itzes dapat menjadi titik awal untuk membangun rasa percaya diri dan kebanggaan dalam tim.
Gol ini juga menunjukkan pentingnya karakter dan semangat juang, terutama saat menghadapi tim-tim besar. Secara keseluruhan, meski Venezia FC masih harus berjuang untuk bertahan di Serie A, momen ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan individu dalam dunia sepak bola dapat memberikan dampak yang jauh lebih luas, tidak hanya untuk klub, tetapi juga untuk negara. Harapan bagi sepak bola Indonesia pun semakin terbuka lebar, dengan adanya pemain-pemain yang mampu berprestasi di luar negeri. Setiap langkah yang kita ambil dalam hidup adalah bagian dari perjalanan menuju impian kita. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang kita hadapi, keberhasilan bukan hanya tentang kemenangan besar, tetapi juga tentang ketekunan, kerja keras, dan semangat untuk terus maju meskipun terkadang kita merasa jatuh atau lelah. Seperti halnya Jai Idzes yang berjuang di Serie A dan akhirnya mencetak gol yang bersejarah, perjalanan kita juga penuh dengan tantangan yang akan menguji ketahanan dan semangat kita. Jika kita tetap fokus pada tujuan, bekerja dengan penuh dedikasi, dan tidak menyerah meski menghadapi kegagalan, kita akan menemukan kekuatan untuk bangkit dan mencapai hal-hal yang luar biasa. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang memperkuat kita, setiap keberhasilan adalah bukti bahwa kita mampu. Jangan pernah ragu akan potensi diri, dan teruslah berusaha, karena pada akhirnya, usaha keras dan ketekunan akan membuahkan hasil yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Teruslah melangkah dengan keyakinan, karena setiap langkah yang diambil mendekatkan kita pada impian kita. Skema formasi terbaik Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 belum terlihat, PSSI beri kritik tajam Shin Tae-yong. PSSI memberikan kritik kepada Shin Tae-yong terkait belum terwujudnya skema formasi terbaik Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. Hingga kini, PSSI menilai Shin Tae-yong masih banyak melakukan eksperimen dalam 3 pertandingan yang telah dilalui. Pada pertandingan melawan Myanmar, Shin Tae-yong mengubah posisi pemain, dengan Pratama Arhan yang biasa bermain sebagai bek kiri, diposisikan sebagai bek kanan. Begitu juga dengan Asnawi Mangkualam, yang juga mengalami perubahan posisi. Selain itu, Doni Tripamungkas, yang biasanya bermain di sektor sayap kiri, ditempatkan sebagai bek tengah bersama Kadek Arel dan Muhammad Ferrari. Selanjutnya, saat melawan Laos, Shin Tae-yong melakukan rotasi besar-besaran, akibat jadwal yang padat. Pada laga melawan Vietnam, ia kembali melakukan perubahan posisi pemain, seperti menempatkan Ahmad Maulana yang sebelumnya berposisi sebagai bek sayap kiri, kini ditempatkan di lini tengah. Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh pada hasil yang dicapai, di mana Timnas Indonesia telah mencetak 4 gol dari 3 pertandingan, semuanya melalui situasi bola mati. Menjelang pertandingan melawan Filipina yang akan menjadi laga krusial untuk lolos ke semifinal, PSSI berharap Shin Tae-yong dapat menemukan skema dan komposisi terbaiknya. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa setelah 3 pertandingan, diharapkan sudah terlihat formasi terbaik yang tidak lagi menimbulkan kesalahan seperti yang terjadi saat melawan Laos. Setelah 3 kali pertandingan, harusnya sudah diketahui komposisi dan skema terbaiknya. Mudah-mudahan nanti melawan Filipina sudah tidak ada kesalahan seperti yang terjadi melawan Laos, kata Arya Sinulinga. PSSI menilai penting bagi Shin Tae-yong untuk segera menentukan 11 pemain terbaik dan menetapkan formasi yang lebih stabil. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan tantangan yang biasa dihadapi oleh pelatih dalam mengelola tim yang penuh dengan potensi, namun belum menemukan keseimbangan dalam formasi yang efektif. Dalam konteks Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia, eksperimen yang dilakukannya memang bisa dimaklumi, terutama dengan jadwal yang padat dan kebutuhan untuk menyesuaikan pemain dengan berbagai situasi pertandingan. Namun, terlalu banyak rotasi dan perubahan posisi pemain bisa mengganggu kestabilan tim, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil yang dicapai. PSSI tentu punya alasan kuat dalam menyuarakan kritik ini, karena mereka ingin melihat Timnas Indonesia dapat mencapai hasil yang optimal, terutama dalam turnamen penting seperti ASEAN Cup. Mereka mungkin merasa bahwa dengan formasi yang lebih konsisten dan komposisi pemain yang lebih teruji, Timnas bisa tampil lebih solid dan efektif. Di sisi lain, Shin Tae-yong seharusnya sudah cukup memahami potensi tim dan lebih selektif dalam menentukan eksperimen. Memang, tantangan besar dalam turnamen seperti ini adalah menemukan keseimbangan antara memberi kesempatan kepada pemain untuk berkembang dan tetap menjaga konsistensi tim. Dengan jadwal yang semakin padat dan laga krusial melawan Filipina di depan, penting bagi pelatih untuk segera menetapkan formasi terbaik yang bisa menghasilkan performa terbaik tanpa mengorbankan eksperimentasi yang terlalu banyak.
Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan pentingnya kejelasan strategi dan formasi yang stabil, terutama menjelang pertandingan yang sangat menentukan. Dalam setiap perjalanan, tantangan dan rintangan adalah bagian yang tak terhindarkan. Namun, justru dari situasi sulit itulah kita belajar untuk tumbuh lebih kuat. Timnas Indonesia, seperti halnya kita dalam kehidupan, tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, kita harus menghadapi kegagalan dan rintangan yang menguji ketahanan dan kesabaran kita. Tapi ingat, kemenangan tidak datang dari kemudahan, melainkan dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk terus mencoba meski hasilnya belum sesuai harapan. Untuk Shin Taeyong dan para pemain, inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa setiap eksperimen dan perubahan yang dilakukan bukanlah langkah mundur, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan. Setiap pertandingan adalah peluang untuk memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, dan menguatkan tim. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita tetap berkomitmen, fokus, dan bekerja bersama sebagai satu kesatuan. Jadi, terus maju, jangan takut gagal, dan percayalah bahwa usaha yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang membanggakan. Setiap langkah yang diambil adalah bagian dari proses menuju puncak. Dengan semangat yang tak pernah padam, kemenangan pasti akan datang.